itu adalah yang anfa'uhum linnas, yang paling bisa memberi manfaat kepada sesama. Allahumma sholli ala Muhammad. Nilai manusia itu ditentukan dari kemanfaatan yang bisa diberikan untuk kehidupan. Manusia tidak dinilai dari berapa panjang usianya, berapa panjang umurnya, berapa lamanya hidup di dunia, tapi manusia dinilai dari prestasi apa yang bisa diraih, prestasi apa yang bisa ditorehkan selama menjalani kehidupan di dunia. Terbukti banyak orang yang dikaruniai umur pendek tapi prestasinya bisa jauh lebih hebat daripada orang-orang yang dikaruniai umur panjang. Akeh wong sing umure dawa yang cuma oleh dawani tok. Maka saya sering gambarkan umur yang baik itu gambarannya kayak dompet. Dompet sing apik itu kudu dompet sing dawa. Tapi dompet sing apik itu dompet sing akeh duwike. Ngene apa nggih? Ono dompet dawa 7 meter. Tapi kalau duwike nyambui wong. Angka sing sambat mas kegawan mas dompet. Dawa ya dawa tapi aja dompet. Wah kamu lho mas dawa ini. Dompet dawane 7 meter tapi gak isinya. Ono dompet iku ndek tapi isine duit. Totonan api logo ini sangat cetok suara. Ibu-ibu kira-kira seneng sing iki. Dawa tapi melur. Ambil dek tapi watos. Seneng sing iki. Dawa ini kita halus. Oh, dompet ini dawa tapi melur. Ono dompet ini ndek tapi isine tok watos. Umur ini ono wong umure dawa cuma oleh dawani tok. Umurnya panjang tapi nggak ada nilai kebaikannya, sedikit banget nilai kebaikannya. Ada orang yang umurnya pendek tapi mentes, nilai ibadahnya banyak, kebaikannya bermutu dan berkualitas. Saya ulang, banyak orang yang dikaruniai umur pendek tapi prestasinya jauh lebih baik daripada orang yang dikaruniai umur panjang. Imam An-Nawawi itu umurnya hanya 54 tahun tapi dunia mengenalnya. Prestasi keilmuannya mendunia. Ibnu Qayyim al-Jauzi usianya 60 tahun tapi prestasinya luar biasa. Imam Syafi'i, imam mazhab kita, itu umurnya hanya 54 tahun tapi menjadi imam mazhab yang pendapat-pendapatnya diikuti oleh jutaan umat Islam di dunia. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, usianya hanya 51 tahun tapi karya-karya beliau diakui dunia. Jasanya Imam Ghazali sungguh sangat besar buat kehidupan, sehingga beliau terus dikenal dan dikenal banyak orang. Sampai yang umurnya sok dawa
bahkan bisa lebih panjang dari beliau-beliau tadi. Tapi kalau langsung pengen kenal sampai, soalnya diri ini tak boleh jasa. Ramani pun Gus Dur, ayahanda dari Gus Dur, Allah yarham Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Itu usianya hanya 39 tahun sudah wafat. Tapi jasanya untuk negeri ini sungguh luar biasa. Beliau termasuk perumus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Umurnya cuma 39 tahun. Tapi beliau termasuk panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak-bapak umurnya bisa lebih panjang, tapi sampean pernah jadi panitia apa? Paling panitia berkah. Jenderal Sudirman itu usianya hanya 34 tahun, sudah wafat, tapi menjadi pahlawan nasional. Sampean pahlawan tingkat RT aja. Saking besarnya jasa Jenderal Sudirman sampai nama beliau diabadikan, dijadikan nama-nama jalan protokol hampir di setiap kota di negeri ini. Hampir tiap kota di Indonesia itu ada jalan besar yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Jenengmu dikai jenenge kandang wedhus sudah banyak. Jadi orang yang punya manfaat untuk umat, orang yang berjasa untuk umat manusia, itu pasti akan selalu diingat, dikenal, dan selalu didoakan. Terlebih para ulama. Pondok pesantren ini salah satu misinya adalah mencetak kader-kader ulama yang kafah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, ulama itu warasatul anbiya, pewaris dari para nabi, sehingga kita sangat-sangat membutuhkan ulama. Manusia membutuhkan ulama bukan hanya di dunia saja, sampai nanti di akhirat manusia masih membutuhkan ulama. Coba wong sing nyerang sama rumah sampean iki so BE sido nang swarga, BE sido lho. Koyo ora sido. Menawa sampean kok sido nang swarga, besok di surga orang masih membutuhkan ulama. Mohon maaf, di surga orang nggak butuh polisi. Soalnya yang swarga gak mau maling, di surga gak ada teroris, di surga orang juga gak butuh tentara, di sana kondusif, aman, gak ada pemberontakan. Maaf, di surga orang gak butuh bupati, apalagi kabak kesrah. Di surga orang gak butuh camat, karena di sana nggak butuh stempel, nggak butuh tanda tangan. Apa mana lurah gak kanggo blas, apa mana ketua RT paling soro jadi ketua RT. Gini bang, pekerjaannya paling berat, langsung bersentuhan dengan masyarakat, tapi gak oleh gaji. Itu ketua RT. Makanya disingkat RT itu rugi terus. Gosek DPR. Nek kabak kesra camat itu tugasnya ringan. Paling tanda tangan stempel gaji tiap bulan, dapat tunjangan, dapat mobil dinas, nggak langsung bersentuhan dengan masyarakat, paling sambutan arang-arang biru ngono iku. Lah RT door to door, ada instruksi dari pusat yang keliling kampung door to door, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. RT
ana apa-apane sing dadi sasaran ya RT, pembagian raskin, pembagian BLT, bansos gak adil sing dadi sasaran ya RT, tapi gak oleh apa-apa, rugi terus. Di surga orang nggak butuh pejabat, enggak, tapi di surga orang masih membutuhkan ulama. Di surga orang masih membutuhkan kiai. Ono sing takon gawe apa? Nek sampean takon gawe apa? Tak jelasno. Kepengin weruh dasare buka nanggone kitab Mukhtarul Ahadits halaman goleki dhewe. Kenaan sama tak sudono, gak gelem kangelan. Ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Situ kok manggut-manggut ngerti artine. Enggak ngerti artine ngene bingung no penceramah. Nek goblok aja macak pinter. Nek durung ngerti ki ngomong. Ngono. Penduduk surga itu masih membutuhkan ulama sebagaimana mereka dulu waktu masih di dunia membutuhkan ulama. Nang donya ya butuh ulama, sampeyan opo ae maro kiai nggih. Kiai iki nggo sambat-sambatan. Lu masyarakat ini urusan opo ae pasti minta tolong kiai, minta bantuan kiai. Coba arep besanan nih lo njaluk ngeterno kiai. Kiai didadekno juru bicara. Tapi yo gak oleh apa-apa, paling onde-onde papat sampai gedang sak cengkeh. Apa nyunatno anak, apa mantu yo njaluk donga kiai, njaluk pertimbangan kiai. Apa opo ae moro kiai. Bojo meteng nih kondo kiai. Ya Allah. Kenapa udah di surga kok masih membutuhkan ulama, masih membutuhkan kiai? Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah bi'tibari ayyamid dunya. Karena penduduk surga itu besok setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Allah. Tiap hari Jumat ada agenda ketemuan kalih Gusti Allah. Sowan bareng-bareng menghadap Allah. Terus didhawuhi sama Allah, "Hai para penduduk surga, sampeyan ngomong nggih ngono lho. Ben koyo wis ana swarga. Tak baleni. Hai para penduduk surga. Gimana kalian di surga ini, betah apa enggak? Gimana kalian di surgaku ini, kerasan apa enggak? Gimana kalian di surga ini, seneng apa enggak? Gimana surgaku ini, enak apa enggak? Kurang kenceng jawabnya. Gimana nikmat-nikmat yang aku berikan, kurang apa enggak? Oh geragas yuk. Nah ini masalahnya, ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan pada kalian kurang, mereka nggak berani menjawab. Padahal masih pengen dan terus pengen, karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang, tambah pengen, dan Allah selalu menyediakan. Tapi mau ngomong malu. Kenapa malu? Pertama, saking haibahnya Allah, saking wibawanya Allah, kepingin tapi nggak berani ngomong, malu. Yang kedua, malu pula udah dikasih nikmat yang sangat banyak, terus eling ibadahnya nang donya gak bejaji kaya ibadahmu. Wong ibadahnya cuma kayak gitu, dikasih nikmat luar biasa kok mau minta lagi, malu. Sholat ya 99,9% ngelamun, gini apa nggih?
walaupun yang lafadznya niat usun li fardol takbir sampai melungker-melungker Allah Minas kabir walhamdulillahi katsira subhanallah bukrata wa asyila dan terus Allahu akbar bosok tenan sawet rasa Allahu liman hamidah ana sawet ra payu ya bongko Allahu akbar. Puasa ya cuma Ramadan tok nggih napa nggih? Makanya mulai sekarang ditambah puasanya, jangan cuma Ramadan aja, minimal Senin Kemis rutin seperti yang dilakukan Rasulullah. Kalau keberatan dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang Kemis. Jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kemis ibunya Kemis. Ibadah kita itu nggak mutu, nggak kualitas. Maaf. Sedekah juga hanya sebagian kecil dari rezeki yang diamanahkan Allah kepada kita. Baca Quran arang-arang, tahajud gak blas, ngono-ngono ku nek bengi ya tangi tapi ra ngira tahajud. Ya mau piece of the cure. Ngoyo. Nek lanang bahasa Inggrisnya piece of the cure, nek wedok piece of the yes. Anjane suarane gak podo. Nek lanang kan cur kracak. Nek wedok yes ngono ku sik ana surwitane kok yes. Tabligh akbar mau datang ya lihat-lihat dulu yang ceramah siapa. Ibadah kita itu nggak mutu, nggak kualitas. Di surga udah dikasih banyak fasilitas, kok mau minta lagi? Padahal pengen, malu sehingga mereka hanya saling pandang dengan saudara sesama penghuni surga. Ditakoni Allah, gimana? Apakah nikmat yang aku berikan pada kalian ada yang kurang? Meneng kabeh. Padahal pengen. Akhirnya jawil-jawilan sak kancane. Bro, nggonku widodari ini kurang semok, bro. Iya aku ya oleh kuru-kuru. Pengen sing semok. Tapi nggak berani ngomong. Fayal tafituna ila ulamaihim. Maka akhirnya mereka menoleh kepada ulamanya, mereka menoleh kepada para kiainya, minta tolong kiainya, ulamanya untuk ngomong ke Allah. Ngomong dhewe gak wani, akhirnya njaluk tulung kiyaine. Ngono. Ya Romli. Kandakno nang Gusti Allah, aku pengen duren. Engko sing ngomong nang Gusti Allah iki, Romli. Ya Allah, ini Sukadi pengen duren. Neng mana? Romli, kula pengen es cendol. Romli sing matur nang Allah. Ya Allah, niki enten Sumiati pengen es cendol. Jadi kiai-kiai niku dadi juru bicara. Jamaahnya gak wani ngomong, matur nang kiyaine, sing ngomong nang Gusti Allah kiyaine. Maka semua kiai itu besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Tukang menyampaikan aspirasi penduduk surga kepada Allah. Makanya Yai Romli ning donya gak dadi anggota dewan gak paten. Gak dadi DPR ya wis nang donya. Tapi kiai-kiai itu besok akan menjadi anggota DPR surga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat surga. Ning donya sampean gak dadi DPR gak apa-apa. Jarno wis diwakili karo DPR iki. Matur suwun ya, aspirasi kita udah diwakili oleh wakil rakyat. Jadi rakyat pengen rumah bagus diwakili, rakyat pengen mobil bagus diwakili, rakyat pengen makan enak diwakili, rakyat pengen jalan-jalan ke luar kota luar negeri diwakili. Rakyatnya nggak boleh protes wis diwakilno, salahe nggo wakilno. Masuk sampai dalannya gak kok berape.
waktu kampanye, kalau saya terpilih saudara-saudara, infrastruktur akan saya prioritaskan saudara-saudara, jalan-jalan akan mulus semua saudara-saudara. Bareng dadi yo dalane malah kaya jurang. Ambek mobilku lho gak iso tekan kene. Petel ning ngono lho gak iso liwat. Pokoke iki kok banser-banser tak kei tugas ngangkat mobilku. Aku ngene iki gak ono DPR-e ta. DPR yang aslinya yo gak duwite dhewe lho. Anggaran niku, Bro. Cuman DPR itu harus pinter-pinter lobby, pinter-pinter untuk menganggarkan. Dapile sampeyan aja sampai kalah sama dapil-dapil yang lain. Apalagi dapil yang lain jalannya udah mulus bagus, dapile sampeyan kok sik ngene nyenyek dalane. Meneh gak kira dadi meneh sampeyan. Ajur ya wis salahe teko. Ini lho karepe menjelang 2024. Lah kok tekan kene tambah diumbah. Kabut. DPR sing gak trimo ngadeg. Ayo tanteni. Kene kadung luwe kok. Wong luwe iki ra wedi sembarang kalir. Pikir aku tekan kene iki mangan sik tibake gak. Lah opo dilebokno ning omah barang. Dipamerno wong dicak foto-foto selfie. Padahal Dendang Tanjung Jabung Timur tutuk kene perjalanane waduh ke muncak mancir gak karo-karuan kantrok. Iki ngejer aku luwe. Rumangsane aku ki malaikat to. Gak doyan mangan rumangsane. Lungguh kono meh sak jam duwe to. Aku yo batin lho iki panganane ndi kok ora metu-metu. Wayahe yo mangan sik waktune efektif ku ngajine iso semangat wareg. Iki lapar aku. Cerdas blas. Yang minimal yang ditawari makan dulu apa gimana? Belas orang ditawari. Yes, kaincer. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nanti DPR-nya warga Senyerang iki Yai Romli iki ireng-ireng ngene iki DPR iki dudu iku DPR-mu nang donya iki DPR donya DPR sampean so Yai Romli iki nanti sama di surga DPR itu juga kelas-kelas. Ada DPR tingkat pusat, ini masyayikh sing top-top aulia sing dadi sanad-sanad keilmuan ini ya DPRD tingkat 7 terus to meneng selevel karo aku sak ngisorku sih. Lho maksudnya nunggu kan sak ngisorku ngono lho. Nah, sampean bisa dijadikan apa bisa jadi konstituene Yai Romli lek sampean satu dadi santrine, dua ikut mendukung perjuangannya. Kok mau ngono gitu? Ya kan ngerti, bupati nggak datang di acara ini karena acaranya peletakan batu pertama. Coba acaranya peresmian, datang dulu. Soalnya ini acara peresmian kan gak kalong.
semuyang itu tinggal gunting pita, klek, pokok tinggal gunting pita, tek, selesai tepuk tangan kabeh. Nek peletakan batu pertama itu mesti nanti bupatinya dapat laporan dari kiainya. Pak Bupati, ini rencana anggarannya 7 miliar. Sekarang alhamdulillah sudah ada dana 6 juta rupiah. Gak kelenger bupati ini. Makanya diwakil no kabar kesra. Nek kabar kesra nyumbang sidik kan pantes. Iku duduk duitnya kabar kesra. Kalau nggak kuat Pak Kabar Kesra silahkan pulang sekarang. Halo. Gimana Kak Kiai gendeng gak kira wangi. Sopo sing urung? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya sampaikan tujuannya agar masyarakat ikut sama-sama mendukung perjuangannya dulur kula, dulurku Yai Romli ini, nggih, didukung. Karena di zaman seperti ini keberadaan pondok pesantren sungguh-sungguh sangat penting banget. Zaman dimana 3 pilar pendidikan sudah dinyatakan gagal, pondok pesantren adalah solusi. Coba 3 pilar pendidikan sekarang hampir bisa dinyatakan gagal. Apa 3 pilar pendidikan? Kalau memang tujuan pendidikan itu adalah mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, rasa-rasanya 3 pilar pendidikan sekarang boleh dikatakan gagal. 1. Sekolah formal. 2. Keluarga. 3. Lingkungan. Oke, saya ulang. Itu awalnya nggak apa-apa 3 pilar ini. Pertama orang tua, kedua lingkungan, ketiga sekolahan. Tiga-tiganya kalau memang target pendidikan itu adalah mencetak generasi yang berkarakter, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah. Mohon maaf, orang tua mana sekarang yang benar-benar bisa mendidik anak? Saya ingin tahu. Orang tua sekarang itu kalau ke anak terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan, betul? Hanya bisa menyebut contoh dan tidak bisa memberi contoh. Padahal orang tua ke anak itu harusnya banyak memberikan tuntunan, jangan terlalu banyak tuntutan. Harus bisa memberi contoh, bukan sekedar menyebut contoh. Mungkin di sini sama kok kayak di Jawa dan di mana-mana. Saya sering banget mendengar keluhan orang tua seperti ini. Wis mbah, arek saiki gak kenek dituturi wong tua. Anak saiki gak gelem nurut nanggone wong tua. Anak saiki gak padha karo anak biyen. Mbah, anak sekarang itu susah dinasihati orang tua. Anak sekarang itu gak mau nurut sama orang tua. Padahal ucapan itu salah besar. Sing bener iku ngene. Mbah, wong tua saiki wancane gak entos ndidik anak. Wong tua saiki wancane gak kenek dicontoh anak. Jadi ojo anak saiki gak padha karo anak biyen, salah. Kata-kata yang bener iku wong tua saiki gak padha karo wong tua biyen. Kenapa anak dulu akhlaknya baik-baik? Karena orang tua zaman dulu akhlaknya baik-baik. Lapo arek biyen kok apik-apik, soalnya wong tua biyen yo apik-apik. Lapo arek saiki kok nakal-nakal, soalnya wong tua saiki yo. Dulu anak itu rajin banget ngaji. Ke masjid, ke surau, ke musola, ke langgar-langgar, rajin banget ngaji. Kenapa?
Karena orang tua zaman dulu, mau ayah, mau ibu, mau bapak, mau ibu, habis maghrib itu ngaji semua, baca Quran minimal. Sekarang kenapa anak males-males ngaji? Karena habis maghrib ibu zaman sekarang tiktokan. Gini apa nggih? Ono sing hobine selfie, tiktokan, ono ki wong teko kudu mireng. Anak zaman dulu kenapa rajin-rajin ke masjid? Ya karena orang tua zaman dulu rajin-rajin ke masjid. Nggak usah diperintah, nggak usah disuruh. Anak tuh ngeliat bapaknya, ibunya sholat berjamaah ke masjid, ngikut dia. Padahal dulu masjid masih jelek-jelek kecil, pakai toa, corongan, bindeng-bindeng lek adzan. Lawan mana? Tapi penuh jamaahnya. Sekarang sound system bagus-bagus, suaranya kenceng banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak enak ya gak laris lambemu. Padahal ini masih lapar loh. Tapi jamaah memprihatinkan gitu loh. Nah dulu kalau ada azan itu bapak udah pakaian rapi, kalungan sajadah, siap berangkat ke masjid. Ayo le, ayo nak, mangkat. Nah, sekarang bapak itu cuma marah-marah aja bisanya. Hayya 'alas shalah. Anaknya diamuk, kupingmu krungu tak gak. Wis azane lho sok bro ligis kupingmu kan. Ayo nang masjid, jangan masjid tak jotosi ngono. Ayo. Bapak kate nang warung. Ya anak yo berangkat wong takut dijotosi bapake. Tapi turun dalan mesti gremeng. Dekne nang warung aku dipaksa kan nang masjid. Bapak taek ta. Jadi ana bapak ditaek-taekno anak yo mergo salahe dhewe. Dekne gak sadar nek ternyata dekne ku anake taek. Makanya dulu saya sering gambarkan ya, anekdot itu. Dulu ada anak nyuri mangga punya tetangga, terus metingkring udah naik ke atas, ketahuan orang yang punya. Ayo nggak turun kamu, tak bilangin ke bapakmu, anjlok, lompat langsung ke bawah, nangis kosel-kosel. Jangan dibilangin bapak, takut, karena bapaknya baik. Maka begitu diomongi tak kandakno bapakmu, anjlok. Wedi wong bapakne apik. Sekarang kata-kata tak kandakno bapakmu gak mandi blas. Ada anak nyuri mangga, wis naik udah dahan. Ketahuan nama yang punya. Ayo gak turun, tak bilangin bapakmu. Kamu turun kandakno bapakmu. Nang kandakno kae wong eno dhuwur kae. Bapake malah nggawa karung. Maka pilar pendidikan yang pertama orang tua bisa dikatakan gagal. Ayo sing gak terima ngadeg. Orang tua sekarang ya itu tadi, terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Bapak? Ya Allah. Bu, pengen gak punya anak yang ahli Quran? Minimal anakmu rajin baca Quran, pengen gak? Nah, ibu ya rajin baca Qurannya. Jangan ngarep, jangan berharap anakmu rajin baca Quran kalau dirimu males baca Qurannya. Bapak, pengen gak punya anak yang ahli zikir? Bapak juga ahli zikir. Lah bapak kalau pengen anaknya ahli zikir pak, habis maghrib pegang tasbih pak, nanti puter, wah nah wiridan apa kono isomu, sulastri, sumiati, sunase, sundari, terus pokoknya ngapalno jenenge rondo sak sing nyerang.
Jadi anakmu mau main-main, anakmu dolenan yo sungkan. Ya Allah, bapak wiridan masuk aku arep dolenan. Ngono carane. Ayo sekarang tak tanya. Ibu. Ibu. Dijawab sayang. Tanganmu lebih banyak mana pegang Quran sama pegang HP? Kurang kenceng. Tanganmu lebih sering mana muter tasbih sama utek-utek HP? Meneh nang akhirat njaluk syafaate Samsung. Ganti sebelah sini. Matamu. Iya, matamu lebih banyak mana? Sopo ngomong matamu dhewe? Ayo enggak. Ngajak ngaji apa ngajak teman-teman kok. Enggak ngerti aku dilindungi pendekar-pendekar. Ada yang dari PSHT, tepuk tangan. Ada yang dari Pagar Nusa, tepuk tangan. Ada yang dari Gasmi, tepuk tangan. Semuanya sementing rukun, kompak, ya. Matamu, ya matamu juga. Yuk, matamu ya. Lebih banyak mana? Baca Quran sama baca HP? Matamu itu loh. Lebih banyak mana? Mentelengi Quran sama jenggilingi HP? Nah, itu mata yang nggak sehat. HP tulisannya kecil-kecil kok jelas terbaca, buktinya 4 jam 5 jam kuat betah bacanya. Quran yang begitu lebar tulisannya besar-besar gede-gede gak cetok gak kelihatan, buktinya nggak pernah dibaca. Itu mata sakit. Penyakitnya bahasa Inggrisnya the pie. Wes tak Inggrisno kok. Sudah tak Inggris kan ini gak kasar. The pie. Nah kalau mata sehat, betah baca Qurannya, betah baca kitabnya, betah baca bukunya, ngaji. Sungguh. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan mana yang bisa menumbuh kembangkan anak jadi berkarakter solih dan solehah? Lingkungan sekarang udah banyak memprihatinkan, banyak memprihatinkan. Lingkungan kita itu sekarang udah nggak lagi standar untuk bisa memupuk kembangkan anak-anak agar menjadi hebat dan berkualitas. Terlalu banyak pengaruh, apalagi dampak dari era milenial zaman digital. Gara-gara setan gepeng itu yang setiap tangan sudah pegang. Halo Kiai Bian itu kemana-mana bawa tasbih. Kiai sekarang kemana-mana bawa HP. Itu kiaimu, HP ini kiaimu. Tasbih ini betul enten. Halo, Indonesia ini negara paling gila sama HP. Berdasarkan survei, jumlah HP di Indonesia itu 3 kali lipat jumlah penduduknya. Kok wih dikandani wekmu telu ono. Lha iku DPR iku piro HP-ne? Iku sing nang kene iki, urung sing ning omah. Kapan keserah dilebono dompet HP. Halo. Lawang penduduknya kurang lebih 260 juta, HP-nya 700 juta lebih di Indonesia. Itu belum sing second kaya wekmu gak ketung ya. Wis second ping 3 ngono gak ketung. Saking gilanya HP, saking demamnya HP, kabarnya di Indonesia ini demit nggawa HP. Loh iya, kan ada cerita ya, penjaga kubur kan terkenal orang paling kendel. Tengah malam, lewat tengah malam itu, nah, dia ngelihat di kuburan itu ada perempuan pakaiannya putih-putih. Itu dia mikir, wong apa sundel bolong, itu manusia apa kuntilanak.
dideketi, berani menjaga kubur itu kendel-kendel. Didekati ternyata perempuan. Ditanya, Mbak, malam-malam kok ning kuburan nyapa? Aku chattingan karo koncoku, Pak. Chattingan ya chattingan, tapi aja no kuburan bengi-bengi. Lah piye to, Pak? No jero ora enek sinyal mulane aku munggah. Demit itu nggawa HP di Indonesia. Gara-gara itu orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur. Betul? Betul? Orang dulu setengah 9 malam, jam 9 malam udah tidur. Jadi orang dulu itu tidurnya jam 9, bangunnya jam setengah 3 untuk qiyamul lail. Orang sekarang tidurnya setengah 3, bangunnya jam 9, sehingga subuhnya pada kesiangan. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Ojo guyu kelakuanmu yang ngono iku. Gara-gara itu pula sekarang banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua, banyak anak yang berani sama orang tua. Betul? Coba anakmu lebih merhatikan ibunya apa HP-nya? Yang kenceng lebih mementingkan bapaknya apa HP-nya? Ya seperti itu. Nah kapan-kapan kalau ulang tahun ketiga apa peresmian yang mana lagi undang meneta umbahe wong-wong. Kapan-kapan ini kan baru peletakan batu pertama, kok ada peletakan batu kedua, batu ketiga, batu keempat ini. Karpe ngundang karpe bupati ini ben teko, ben ngerti lah ono peletakan batu pertama. Ini rencananya bangunannya seperti ini lah kok diwakili kabar kesrah. Kasihan deh lu. Rumangsane bupati gak pinter loh. So nek peresmian yakin rawuh. Apa maneh menjelang pilkada, mesti teko. Halo. Halo. Iya, tak lanjutkan. Tapi tolong nek gak melu urun aja cerewet. Nyumbang cerewet. Ini itu lingkungan kita udah nggak kondusif untuk bisa memupuk kembangkan anak menjadi generasi yang berkarakter. Orang tua udah bisa dikatakan gagal, lingkungan udah bisa dikatakan gagal, tinggal sekolah formal. Anak di sekolahan diajar teori apik tapi prakteknya maaf diawasi sama gurunya itu selama jam pelajaran aja. Selesai jam pelajaran, selesai tugas guru, los. Betul? Betul? Anak-anak terutama usia SMP SMA, subhanallah, memprihatinkan akhir-akhir ini. Di Surabaya ada kelompok gangster, arek-arek SMP, arek sak percil-percil. Nah, itu termasuk itu. Halo. Halo. Maka kenapa saya katakan kalau pondok pesantren adalah solusi? Jamaah sekalian tolong perhatikan. Kalau di pondok pesantren, anak bukan hanya diajar teori, tapi langsung praktek. Di sekolah manapun saya yakinnya. Saya ulang, saya yakinnya diajari baik, diajarkan tentang kebaikan, tapi sebatas teori, sebatas teori dan waktunya sangat terbatas. Iya nek pas di sekolahan diulang gurune, dididik gurune, diawasi gurune. Jam pelajaran selesai pulang lepas wes. Kadang enek gurune liwat metingkring nang warung ambek rokokan kebul biasa. Tapi kalau di pondok gak mungkin berani seperti itu. Halo. Kalau di pondok pesantren diajari kebaikan, diulangi apik, bukan hanya teori, langsung praktek. Diawasi karo pengurus, digembleng sama ustadz-ustadzai, didongakno bunyaine, ditirakati kiyaine.
sholat jamaah dikawal, zikir wiridan wajib ikut semua sampai selesai, baca Quran wajib tiap hari. Kalau malam dibangunkan untuk qiyamul lail, ya wes podo meneng ya. Ayo sekarang saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak juga, siapa yang punya anak usia SMP SMA yang tidak mondok di pesantren, yang tadi pagi anakmu sholat subuh berjamaah di masjid, ngancung tak kei 10 juta. Anaknya kabagas rapuh gak belas, bapak ayo rano masjid kok. Anak DPR ya berdoa. Ayo coba, siapa yang punya anak usia SMP SMA yang anaknya tidak di pondok pesantren, yang pagi tadi subuh jamaah ke masjid, sholatnya durung karuan no. Tapi kalau anakmu di pesantren wajib ikut sholat berjamaah, bukan hanya subuh, 5 waktu diwajibkan jamaahnya, tiap hari baca Al-Quran. Leneng omah gak HP-nan sepeda motor, apalagi udah salah dalam pergaulan, maaf delok macake wis gak karu-karuan. Sing wedok kadang pakaiannya kekinian, sing ditiru artis-artis sih pakaiannya transparan, tembus pandang bahannya dari plastik. Pakaian yang model kekinian, model bupati buka paha tinggi-tinggi, Sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada, pakai rok mini yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas, separuh tubuh munggah sidik Sidratul Muntaha. Kalau nggak gitu model full press body, melevet ngafret mentek bahannya dari karet. Coba sing lanang yang ngono polahe, masya Allah, rambut disemir rabang hijau kuning, kuping ditindik dibolongi wombo diseloboi cagak listrik, sekucur tubuh penuh tato. Coba dodo gambare sapi, geger gambare kebo, weteng jaran, lengen ulo, sing tengen sing kiwa boyo, kebun binatang melaku, ono sing tatone tato islami, dodo gambare masjid, menorone dukur tembus batuk, lengen tengen mimbar khutbah, lengen kiwa tasbih, geger gambar jeding, wetenge gambar beduk, taboe nang ngisore iku. Lah kluyur sepeda motore kenal pote diblong. Kok kaget kenal pot blong mosok crut-crut. Kenal potmu crut-crut. Coba kalau di pondok pesantren nggak ada, rambut di model di model neko-neko dikit aja potong, gundul, petal. Ayo coba, tertib, disiplin, rapi, dan akhlakul karimah. Ada yang bilang kayak gini, alah wong kae capondokan mulih yo nakal, mondok nyatane yo nakal, kae mondok nyatane yo nakal. Mikirmu jangan gitu. Anak yang model kayak gitu wis mondok aja nakal, gak niyo umpama gak mondok, ngerusak bekakas malah. Setidaknya terkurangi nakale, ngono lho bro. Mantel aku. Lo kadang ada 1-2 ya gak mesti. Kan ini mesti nek ono sing komen, ya gak mesti neng pondok mesti apik, gak mesti. Siji loro ono sing nakal ya lumrah. Bocah 1000 nakal 5 lumrah. Aja delok 5e, deloken sing 900.000 995. Gregetno. Jangan lihat yang 5, maaf ya, yang 1000 anak nakal 5 lumrah, yang 995 kan api. Lah sing didelok sing nakal. Terus pikirane, anak pondokan yo nakal kok wis dipondokno lho jen nakal, dan yo gak dipondokno. Paham? Yo sing tukang nilai-nilai gregetno. Aja dipondokno, gak iso kerja, gak duwe penggawean, gak duwe penghasilan.
Kate dipakani apa anakmu nek dirabi iku? Dipakani kitab kuning ta? Lu pikir nek bocah pondok cekelane kitab kuning, panganane kitab kuning. Nek delok polisi cekelane pistol ya gak tau ngletaki pistol. Bojomu bendina nyekel dodos ya gak tau ngemplok dodos. Aku bendina nyekel imik gak tau ngerokok imik. Panas nih, soalnya wetenge lesu. Arek pondok gak iso kerja, gak duwe penghasilan. Saya ngomong kaya ngono, sakmene akeh sing teko nang kene sapa sing penghasilane paling gede bandingno karo arek pondok iki. Ayo. Iki arek pondok iki, lara atiku aku. DPR lo gajine piro? Apa maneh kabar terserah. Nah, anak pondok dipikir nggak punya penghasilan, ini yang berdiri di hadapan jenengan di arek pondok. Sekarang anak pondok jadi bupati banyak, anak pondok jadi DPR banyak, jadi polisi, tentara, jenderal banyak, jadi menteri banyak, jadi presiden, wakil presiden aja bisa kok. Bahkan kalau anak pondok itu makhluk yang serba bisa. Ayo bantang, serba bisa juga serba siap. Anakmu sing sekolah ning gone akademi kepolisian apa ndok gone fakultas kedokteran ya lulus ya mulih kon dodos nek wani. Padahal ora dadi dokter gagal. Ayo kon dodos nek wani. Hoi, kon brondol nek wani. Ora ngarah wani. Kon betul sego goreng lu gak gelem. Jual mie ayam ndak berani dia. Tapi kalau anak pondok, siapa takut. Dodos oke. Brondol oke. Banggel oke. Apa jenenge meneh kuwi? Ayo adol pentol bakso, jual mie ayam, jual nasi goreng. Oke. Iso kabeh kon ngentekno donyane maratuwa iso kok. Arek pondok dilawan. Gak izin kan anak pondok kan gak patek duwe izin. Sing penting halal. Walaupun pekerjaan dianggap rendahan, anak pondok nggak akan malu. Yang penting halal daripada pekerjaan orang atasan tapi haram ngemplok jatah duwe rakyat. Ayo. Awak ayo bersih bersih. Yang melinti, mulus-mulus ambune wangi, kemana-mana dipanggil yang terhormat padahal bajingan tengik. Nenek arek pondok, ayo pulang dari pesantren jadi pengusaha. Pantas banyak pengusaha lulusan pesantren. Jadi TNI Polri banyak, TNI Polri lulusan pesantren sekarang malah dibuka, apalagi yang punya skill, yang punya keahlian di bidang tahfidzul Quran, masuk Polri tanpa tes, masuk TNI tanpa tes. Ya. Menang nggak? Jadi opo iso anak pondok, oke. Pulang suruh khutbah siap, suruh ngimami siap, suruh mimpin istighosah tahlil siap, ada acara walimah, ada acara apa suruh sambutan siap. Anak pondok dan anakmu sing sarjana lengkap biayanya ratusan juta lah. Konopo iso kamu sakit aja nggak bisa ngaji. Apalagi nanti kalau dirimu udah megap menjelang nazar. Anakmu baca Fatihah aja nggak teteh, nggak bener. Nah, kalau anak pondok kan, ya Allah ngajekno, didoakan, ditalkin sampai mengantar kematiannya. La ilaha illallah. Allah indah banget. Ketika yang mengantarkan kita menghadap Allah, kalimat terakhir yang terucap oleh lisan kita keluar dari hati nurani yang paling dalam itu adalah talqin dan bimbingan yang keluar dari lisan anak kita sendiri. Allah dibimbing anaknya, Allah sampai roh dicabut, Allah terus yang larangnya anaknya yang membimbing. Setelah meninggal
yang memandikan jenazahnya anak-anaknya, yang mengkafani anak-anaknya, tangan anak-anaknya yang terampil, yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri, yang memanggul jenazahnya menuju makbarah adalah pundak-pundak anaknya sendiri, yang memasukkan ke liang lahat adalah lantunan-lantunan doa dan kesolihan dari anak-anaknya. Itu hanya bisa kalau anakmu yang pesantren. Ayo, pemenang. Lah anakmu yang modal mbok biayain ratusan juta wi durung karuan iso mulyano sampean. Lah terus maka saya katakan ini sebuah solusi. Nah, sama nek pengen ceritane pondok pesantren awalnya itu dulu mulai dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Selatan namanya Nabi Hud alaihi salam. Diberi kaum disebut kaum Ad, nakal-nakal, akhirnya dihancurkan sama Allah, gagal di Arab Selatan. Allah ngutus lagi nabi dari bangsa Arab Utara namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Sama nakal-nakal, dihancurkan oleh Allah, gagal di Arab Utara. Arab Selatan gagal, Arab Utara gagal. Kemudian Allah mengutus nabi lagi, la min lor wala min kidul. Wis tak karepku sing penting sampean paham. Ceramai wong lesu yang ini. Tidak ngombang-ngombe pelempokan nganggur. Tidak menengok. Apa DPR gak terima? Pengen tambah terkenal sampean. Kemudian Allah mengutus nabi tidak dari utara dan tidak dari selatan, diutus dari bangsa Arab Tengah. Arab Tengah dipilihkan dari suku yang terkenal paling gagah tubuhnya, paling fasih lesannya, paling tampan wajahnya, Ibrahim alaihi salam. Nah, sehingga semua nabi setelah Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nabi mulai Nabi Ibrahim adalah zuriyah atau keturunan dari Nabi Ibrahim. Sehingga dikatakan ma arsalallahu rusulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang pun rasul nabi kecuali ganteng-ganteng wajahnya. Nggak ada nabi yang nggak ganteng, itu nggak ada. Nah, sekarang kalau al ulama warathatul anbiya, ulama pewarisnya nabi, kiai pewarisnya nabi, titenano kiai-kiai ulah ganteng-ganteng. Maksudnya gini, maksudnya ya karena mewarisi nabi, walaupun aslinya gak ganteng, lek wis dadi kiai metu sedebet. Beda lah sawangan wajah iki ambek DPR kuning DPR, tapi lebih bercahaya ini, lebih berwibawa beliau. Kurang cetok, ayo sawangan, raiku sawangan. Walaupun nggak syarat, yo pantese kiai ku ganteng, pewaris nabi yo. Loh, yo ya tapi nggak harus, nggak wajib, enggak. Wong innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang, tidak menilai kalian dari wajah, dari nasab, enggak, tapi dari hati dan niat. Iki dalile kiai sing gak patek ganteng. Udah, Nabi Ibrahim alaihissalam punya putra dari jalur istri Siti Hajar, nama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Oleh Allah, Nabi Ismail diberi pusaka berupa Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah. Kemudian punya putra lagi dari jalur istri Siti Sarah, namanya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini oleh Allah
dikasih pusaka berupa Masjidil Aqsa di Palestina. Sehingga Isra Mi'rajnya Rasulullah perjalanan itu dimulai minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Loh, iki ana urutane. Angel lho golek kiai nerangno model ngene. Mangkane ya larang. Larang. Pengen lurah ya ketua RT-mu kon ceramah. Nah, iya. Larang murah itu tergantung kualitas. Semangat senajan lesu. Seru. Ya maaf Pak DPR, saya mohon maaf Ibu ya, saya siang-siang pakai jaket soalnya gantine klambiku lho ning mobil sing kepetolan. Mobil yang nggak bisa lewat. Jadi saya bawa ganti mobil di mobil sana. Nah ini tadi saya diangkut pakai ya mobil sing biasa dike ngangkut sawit lho. Aku ditumpakno iku. Ujian tenan wong kene iki. Salah dalane wis ya Allah, kocek kabeh ranan. Wis tak tinggal turu ae. Kae kelas juga tutuk kene. Kok salah koyo ngono. Ya udah nyampe situ. Ganti bajuku ini di situ semua. Usah koper aku. Lo kan artis. Jadi dari sini nanti ke sana pakaiannya harus ganti, pindah lagi pakaiannya harus ganti. Lo nanti syutingannya lo didelok kok kambingnya kuwi. Apalagi di sini Anza sahabat Anza kan akeh dari channel YouTube Anza channel Kahan Warzaid itu. Nah kan nanti kalau pas melihat ganti nek kambingnya kok ora ganti-ganti. Mana kerungu bojoku diseneni ini, kelambi ra ganti-ganti kaya ranti saling ae. Ganti kono-kono. Mobile ra iso liwat. Perkara dalanmu RDPR. Kowe tepuk tangane biyen milih wong iki apa ora? Hah? Menang apa kalah no kene? Menang kok dalane ra dibangun. Yo gantian. Kan anggaran itu berapa? Yang sekian diarahkan ke sini, yang sekian untuk infrastruktur sini. Anggitmu dari DPR itu enak. Dituntute wilayah sana. Kita menang kok nggak dibantu, pusing kono yo. Kita menang kok dibantu. Mana janji kampanye dulu? Mana janji kampanye dulu? Nyonyeri. Modalnya lo gurung balik sampai saya ini. Mulane pengen nyalon meneh. Modalnya gurung balik sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan ndi mau. Nah terus wis to meneng dari jalur Nabi Ismail itu melahirkan bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah. Jadi negara-negara Timur Tengah itu warganya rata-rata jalur keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ishak punya anak namanya Aish dari jalur yang Nabi Ishak sendiri. Halo. Nabi Ishak sendiri melahirkan keturunan Bani Israel. Rungokno. Yo, titik-titik cek paham sejarah ya. Nabi Ishak melahirkan keturunan Bani Israel. Nah, Bani Israel itu bangsa pinter, bangsa penguasa, bangsa orang-orang pinter, tapi serakah. Bahkan Israel itu gudangnya para nabi. Semua nabi zaman itu harus dari Israel. Memang Israel itu gudangnya nabi, gudangnya nabi. Saking serakahnya orang Israel, dulu kalau ada nabi yang bukan dari Bani Israel, itu
Gimana caranya supaya bisa jadi Israel? Diambil menantu biar jadi Israel. Itu serakai wong Israel. Sampai nabi pun ingin mereka kuasai. Mereka nggak mau menerima nabi yang bukan dari Israel. Sehingga sampai sekarang Israel nggak pernah mau mengakui Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena bukan dari keturunan Bani Israel. Paham? Paham? Wis gak paham ya wis ngomong paham nih aku ben seneng. Gak kirim nerimo. Saking serakai, semua mau dikuasai, sampai nabi pun pengen dikuasai. Kalau ada nabi yang bukan dari Israel, itu diambil menantu biar jadi Israel. Contoh, Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa. Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa. Akhirnya diambil menantu cucu sama Nabi Yusuf alaihissalam, dinikahkan dengan cucunya Nabi Yusuf yang bernama Siti Rohmah. Akhirnya Nabi Ayub diboyong ke Israel, bangsa Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan, udah pernah punya nabi meskipun akhirnya kehilangan. Tapi kan udah pernah punya nabi Eropa. Daripada Indonesia, setiap ada nabi pasti palsu. Sekarang aku jadi nabi 2 hari lagi tangkep polisi. Indonesia kan masa ono Nabi Ahmad Musaddiq guru olahraga ngaku dadi nabi. Aneh-aneh mau malah ono nabi wedok Lia Edan. Suwe-suwe ngaku malaikat Jibril ya. Wih. Nabi Yakub rungokno to sayang. Punya anak namanya Is. Nah, dari Is ini yang melahirkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Tadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, semifinalis Piala Dunia wingi kalah karo Argentina. Wong Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, itu nasabnya jelas. Dari Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jelas nasabnya. Sing gak patek jelas nasabnya wong sing nyerang. Ini kan gak jelasin nasabnya. Iso-iso diurut munggah tekan Raja Fir'aun. Nah ini maksud saya kenapa cerita masjid, runutan dari masjid-masjid sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga beliau hijrah dari Makkah menuju Madinah. Begitu sampai perbatasan Madinah, langsung bangun masjid disebut Masjid Quba. Itu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Dan Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah bermalam minggu. Jadi malam mingguan ini ono dalile. Rasulullah ini rutin malam mingguan no masjid. Dari Madinah menuju ke Quba setiap Sabtu sore Rasulullah berangkat, imma masyian wa imma raqiban, kadang jalan kaki, kadang berkendara. Kenapa? Rasulullah tabarukan, ngalap barokah turunnya ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa. Salat 2 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan ibadah umroh. Salat 4 rakaat di Masjid Quba pahalanya sama dengan umroh 2 kali. Nah itu Masjid Quba di perbatasan Madinah, udah masuk wilayah Madinah. Tadi ngakno sampean kabeh muga-muga iso mrono. Amin. Kok mbok amini tanganku mrono iki nondi? Lah iya mrono kok mbok amini. Saya nggak berani mendoakan sampean haji, Kak Kawani. Soalnya haji itu sekarang ada syarat paling berat, bukan duit, syaratnya yang paling berat itu as-sabru bil antrian. Antriannya yang Masya Allah 30 tahun lebih, 40 tahun lebih. Jawa Timur udah 50 tahun lebih. Daftar saiki berangkatnya 50 tahun lagi. Lah kalau sekarang umurnya udah 60 tahun, kematian udah. Ada yang plus itu antriannya 7 tahun, porsinya 80 juta. Eman nek potongan. Antrinya masih 8 tahun. Itu dapat porsi 70 juta. Ada yang langsung berangkat plus 500 sampai 700 juta. Ini potonganmu gak ngiro. Coba Bapak sampean misalnya punya duit 700 juta, ditawani kayak berangkat haji sama ditawari ladang sawit, milih haji atau milih sawit?
mulane rupamu kaya grogalan nih. Halo, halo, dilanjut. Berikutnya masuk ke jantung kota Madinah, Rasulullah bangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Jamaah sekalian, orang kalau masuk Masjid Nabawi yang paling dicari adalah raudhah. Mana raudhahnya? Semua rebutan pengen ke raudhah. Kenapa? Gini, ketika selesai membangun Masjid Nabawi, Rasulullah nggak keluar doa spesial, biasa doanya linier. Tapi begitu menentukan raudhah, Nabi bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Tempat yang luasnya kurang lebih 12 kali 16 meter. Itu disebut raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Kenapa? Karena di tempat itu Rasulullah mengajar para sahabat-sahabatnya, di tempat itu Rasulullah mendidik sahabat-sahabatnya, di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Maka di mana tempat yang di situ dipakai untuk membangun pondok pesantren, pasti tempat itu akan diangkat ke surga oleh Allah. Termasuk Mambaul Ilmi. Ini akan menjadi raudhatun min riyadil jannah, akan menjadi taman surga. Dan semua orang yang pernah ngaji, belajar, mondok di pesantren, insya Allah masuk surga semua. Sak wali santri nih mlebu swarga kabeh. Nek nyumbang. Sak DPR mlebu swarga nek nyumbang. Sak kabak kesrahe mlebu swarga nek, sak camate mlebu swarga nek. Termasuk seluruh orang-orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren itu menjadi bagian dari penghuni taman-taman surga. Oleh karena itu mohon keikhlasan panjenengan semua untuk menyisihkan rezeki amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pondok pesantren Mambaul Ilmi ini. Ayo, sing medit mulai. Yang nggak mau nyumbang silakan pulang. Ayo, mulai kok. Wis titenono tekan omah ilang duitmu. Wahai infak kok malah mulai. Woi, balik woi. Pokoknya yang mulai kok durung donga mulai anyang-anyangen nggak waras. Wahai dijak infak kanggo pesantren kok. Ayo panitia, mohon bantuannya karena memang ini waktu kita udah hampir jam 5. Mohon panitia bantuannya untuk mengedarkan apapun, yang penting kena gak ada duit. Tapi sebelumnya panitia naik dulu ke panggung. Ini sing nang dhuwur panggung ditarik sik. Pokoknya yang di atas panggung ditarik dulu, infak dulu kayak contoh. Salahnya wani munggah. Nah, ini kamu gak meduno gak apa-apa. Ayo yang di atas panggung dulu. Sebelum panitia jalan, tolong Bapak Ibu siapkan infak terbaik untuk pembangunan pesantren ini. Monggo sing nang dhuwur panggung dhisik. Ayo DPR barang niku. Nek ganggu duit transfer. Monggo. Bentar, panitia jangan jalan dulu. Bentar, nanti dikomando bareng-bareng sholawatan. Monggo yang di atas panggung dulu ditarik. Ayo. Di sing narik nang panggung. Ayo urut kabeh. Kabeh terserah bareng iki tarik. Iya ini barang ya siap. Ayo tak delok sik ngomong piro. Sampean gak usah ngadeg. Sampean nyiapno 5.000 ayo. Delok tulungi kabeh. Terus itu buri wis kok dulu. Udah apa belum? Ini juga yang sebelah sini. Kiai ini gak usah, kiai ini sing duwe kok. Ya yang ceramah ya. Delok sik.
Gini, ya semua sini, sini, ya hitungnya sih, nanti tak tunganannya di semua, buka, ya, ono sing 5.000 kurang, 5.000 duit diuntel-untel ngene munggah panggung isine-isine. Sementing ikhlas apa ya kenemenen. 5.000. Wis nang isor aja 5.000. 2.000. Wis sembuh. Ini piro? Satu. Kurang. 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 Wih, 6 laku. Nah apa-apa Bu, kami alhamdulillah di pesantren kami 1.500 orang lebih santrinya dan semuanya free bebas biaya. Bahkan yang 400 sekiannya anak-anak yatim. Makanya tak ewangi keluyuran dengan Sumatera ini anggitmu demi apa nggak demi mereka. Saya monggo bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo baca-baca salawat.